Welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Ada sahabat saya meminta supaya saya menjelaskan bagaimana cara melahirkan pemimpin yang hebat, yang baik, yang berkualitas. Saya ingin ambil ilustrasi seperti ini. Ketika bangsa kita berkeluh kesah tentang perilaku sebagian dari masyarakat kita yang berada di jalan raya, yang siksak, yang tidak beraturan, yang sangat semrawut, sehingga pada kesimpulan kita semua bahwa untuk membangun masyarakat yang bisa tertib di jalan raya, bisa disiplin, bisa teratur, itu memerlukan pendidikan yang tinggi. Jadi kita harus menunggu saat waktunya bangsa kita pada sekolah semua. Begitu. Ternyata anggapan seperti itu keliru. Ketika kita mempunyai jalan tol, ya, coba kita perhatikan dengan seksama bahwa setiap orang yang masuk ke dalam jalan tol, apakah itu seorang profesor yang nyopir, apa itu seorang sopir metro mini, angkot, kopaja dan lain sebagainya. Begitu dia masuk jalan tol, dia bisa tertib, bisa teratur, ya, biar bisa jalan dengan baik, ya, mengendarai mobil dengan baik, seperti bangsa-bangsa yang berada lainnya di negara-negara Eropa dan negara-negara maju lainnya. Artinya kita tidak perlu harus menunggu orang kita bersekolah tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam jalan tol ada sistem yang baik, sehingga orang yang tidak berpendidikan dan apalagi orang yang berpendidikan, ketika dia masuk dalam sistem yang baik, dia bisa menjadi manusia yang beradab. Dia bisa memimpin dirinya. Tapi begitu keluar jalan tol, ya, itu kita harus siksak lagi, harus bertarung lagi dengan sopir-sopir yang itu tadi, ya, yang tidak biasa disiplin. Kenapa? Karena di sana tidak ada sistem yang baik. Sehingga profesor begitu keluar jalan tol juga seperti preman. Nyopirnya itu, ya, gitu ya. Nah, itu satu bukti bahwa di dalam sistem yang baik, orang yang buruk pun bisa menjadi baik. Oleh karena itu, identik dengan bagaimana kita melahirkan pemimpin yang baik adalah harus mempunyai sistem yang baik, harus mempunyai sistem yang baik. Itu akan lahir secara otomatis pemimpin yang berkualitas. Apa itu sistem yang baik? Itu harus jelas, ya. Seorang yang ingin menjadi gubernur Jakarta umpamanya, ya. Bayangkan warga Jakarta yang berpendidikan tinggi, yang berkelas, katakanlah pendidikannya hebat, ya, rata-rata di atas provinsi semua, dia bisa menjadi seorang pemilih harus memiliki KTP DKI. Harus memperlihatkan dulu bahwa dia itu adalah penduduk DKI Jakarta. Tapi, nah, yang aneh adalah orang yang mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jakarta, itu KTP-nya Solo dan yang satu lagi KTP-nya Bangka Belitung. Ya, tapi tiba-tiba tampil seperti orang yang hebat, tahu serta-merta, tahu seluk-beluk soal Jakarta dan terpilih. Akhirnya kan kita tahu betul, ya, bahwa beliau tidak tuntas menyelesaikan program-programnya. Nah, inilah sistem yang buruk, ya, tidak melahirkan pemimpin yang baik. Itu saja. Terima kasih.